Salam profit untuk semua trader. Seperti biasa, di awal trading kita selalu menandai body base engulfing di time frame H4. Kali ini saya akan trading di pair EJ. Ini merupakan base engulf, base buy lebih tepatnya. Untuk entry ganti ke time frame H1. Di sini terlihat harga sudah membuat setup CB1 buy IL7. Syarat CB1 adalah ketika harga turun ada satu candle bull di break oleh candle bull. Kita gunakan Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam trend atau shadow, sedangkan level Fibo 100 di body candle bull yang break CB1. Karena jarak level Fibo 100 dan level Fibo 161 dekat dan saya telat entry, jadi saya gunakan pending order buy di level Fibo 100. Seperti biasa, pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di level Fibo 261. Selalu gunakan money management baik dengan modal besar maupun modal kecil, karena itu akan membuat trading kita lebih nyaman dan lebih aman. Setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu harga trigger pending order buy kita. Trading sangat simpel, sebenarnya sangat simpel sekali. Kita hanya perlu menunggu respon market terhadap base yang kita buat. Oke, market di sini merespon setup buy CB1 break, harga naik ke level Fibo 61. Untuk antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup, kita pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Jika harga balik arah, kita hanya rugi setengah dari risiko awal. Semua cara trading saya semuanya sama. Ketika harga sedang running, wajib pindahkan SL, baik itu ke level Fibo 50 atau ke level Fibo 100 jika jarak level Fibo 100 cukup jauh dengan level Fibo 161. Tapi di sini karena jaraknya terlalu dekat, maka saya hanya memindahkan SL ke level Fibo 50. Di sini market membuat setup pembalikan, yaitu setup sell dominant break, maka saya putuskan untuk take profit. Jika harga sudah sampai level Fibo 161, maka kita harus wajib respon saat ada setup pembalikan, karena berpotensi setup itu valid. Mengacu pada konsep jika semua setup berpotensi untuk valid. Jika setup itu valid, maka harga akan berpotensi untuk turun kembali minimal ke level Fibo 161. Itu berarti stop loss kita akan ke trigger. Market merespon setup pembalikan, yaitu setup sell dominant break, harga turun ke level Fibo 161. Keputusan yang tepat untuk take profit di awal tadi. Untuk selanjutnya seperti biasa saya akan menjawab komentar yang sudah masuk. Oke, langsung saja. Oke, lanjut aja. Yang pertama dari Labadi Promozem. Promozem itu artinya apa, Bang? Thank you Abang Labadi sudah hadir komentar. Oke, berikutnya dari Kacang. Jika engulfnya terjadi masa yang lama, apakah tetap jadi SOP, Bang?
EU berada di base tapi base-nya jauh bang, makasih. Untuk base yang di time frame 4 saya rasa 3 bulan sampai 4 bulan ke belakang masih bisa digunakan, tapi untuk time frame yang lebih kecil lagi agak sulit untuk menggunakan base yang jauh bang. Oke, berikutnya dari Abang Gunawan, absen dulu Mas Boim. Thank you Abang Gunawan selalu hadir di komentar. Berikutnya dari Warung Paijo, terima kasih saran triknya, salam dari pemula. Terima kasih Warung Paijo udah hadir, thank you. Oke, berikutnya dari Retro Bang. Thanks Bang udah merespon komen saya sebelumnya yang inti real akun, biar tambah semangat tradingnya, cuan terus Bang Boim. Terima kasih Abang Retro Bang sudah hadir dan udah selalu support channel saya, thank you Abang. Oke, berikutnya dari Warung Paijo lagi. Terima kasih Kak Boim dikasih support, salam profit meskipun agak susah menganalisa. Pelajari dulu basicnya yaitu CB1 dan dominan, lalu base. Tekniknya sangat simple bang dan mudah dipelajari. Berikutnya dari Simple Coin, mantap bang, jangan lupa ngopi dan sehat selalu. Terima kasih Abang Simple Coin atas doanya, semoga abang juga selalu sehat. Dan terima kasih untuk Abang Simple Coin sudah gabung ke channel, thank you untuk supportnya bang. Oke, lanjut dari Hoirojikin, masih setia di kolom komentar, semoga dijawab lagi. Bang, dalam 1 bulan entry pakai teknik ini rata-rata perbandingan kena SL dan kena TP berapa ya bang? Saya nggak pernah menghitung pastinya bang, tapi saya biasa target itu 30% per bulan untuk profitnya, dan biasanya kena di angka 10-20% bang. Untuk rata-rata SL dan TP saya nggak pernah menghitung pasti bang. Oke, berikutnya dari Jam AI, bisakah teknik ini diterapkan di kripto bang? Pada dasarnya teknik base itu basic dari SND, seharusnya bisa digunakan di semua market termasuk kripto, tapi untuk mengetahui win rate-nya lebih baik abang backtest dulu untuk menemukan time frame yang paling sesuai dan paling direspon oleh marketnya. Oke, berikutnya dari BDI Nizam terbaik, thank you Abang BDI Nizam sudah hadir lagi di kolom komentar. Lanjut dari Andung Saham, ilmu ajaib bang, thank you Abang Andung Saham, terima kasih sudah mampir lagi ke kolom komentar. Oke, lanjut dari Chandra Daniswara, mantep gila sih bang, tekniknya simple, win rate juga lumayan, kuncinya sabar tinggal maksimal, sabar sampai harga masuk ke base dan membuat pola, kucuk bang. Terima kasih bang Chandra Daniswara sudah hadir di komentar. Oke, berikutnya dari Thomas Satrianto, tanya Bang Boim, kalau pakai base di H4 dan ambil setup Fibo di M15 bisakah? Bisa bang, tapi risikonya cukup besar karena biasanya market membuat lebih dari satu setup sebelum valid. Entry ideal adalah satu time frame di bawah time frame base bang. Oke, berikutnya dari Tugu Express, candle CB1 tidak boleh selevel dengan IB. Arti selevel di situ apa ya bang? Di video ini lebih lengkap bang, abang bisa lihat videonya dan bisa lihat pola candlenya, apa itu selevel dan apa yang tidak selevel, karena di sini lebih jelas untuk penjelasannya bang. Oke, berikutnya dari quotes kata Mutiara, hadir bang. Untuk USD CAD berhasil TP bang, terima kasih bang, salam dari tetangga Indramayu. Terima kasih ya bang quotes kata Mutiara, salam juga dari Cirebon, tetangga juga ini. Oke, berikutnya dari A dan K, hadir bang, masih terus mengasah trading dengan teknik ini bang, terima kasih. Terima kasih ya bang A dan K selalu hadir di komentar. Lanjut lagi dari Andri Wahyudi, nanya Bang Boim, saya perhatikan video abang kalau marking base kok hanya dari open sampai close candle saja, nggak sampai sumbunya. Apakah maksud abang bila harga masuk zona base dan break close candle zona base tersebut meskipun ada setup, berarti Bang Boim nggak entry? Ya betul sekali bang, ini mengacu pada konsep CB1. Abang bisa lihat CB1, jika CB1 itu di break maka potensi harga akan mengikuti arah yang di break tersebut. Jadi sama dengan base, jika base itu juga di break, body base itu di break, maka potensinya base itu udah tidak bisa digunakan lagi bang. Oke, berikutnya dari Zian Amjad, kalau boleh tahu udah berapa lama bang pakai teknik ini dan apakah sudah bisa mengcover model-model yang dulu kena MC bang? Alhamdulillah udah bisa bang, dan sekarang saya trading for living dengan target bisa hidup dari trading bang, bukan bisa kaya dari trading. Oke, berikutnya dari Fernaville, hadir bang, setiap hari nunggu video baru abang, sukses terus buat channelnya. Thank you abang Fernaville sudah selalu hadir di komentar dan sudah selalu support channel saya, thank you abang. Oke, berikutnya dari Evan Indra Wijaya, halo bang, tolong dilihatin EU di H4 apakah di dominan break sell base di daily. Dailynya yang ini ya bang, saya akan tandain dulu dailynya.
Bener sekali bang, harga sudah sentuh besti daily di sini. Dan setup terbentuk sebelumnya, jadi kita bisa gunakan. Kalau kita tarik Fibonacci seperti biasa, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam tren, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break dominan. Ini adalah dominan. Potensi harga akan turun ke sini ke level Fibo 161. Tapi biasanya harga untuk sampai ke level Fibo 161 ini di time frame H4 biasanya akan ada banyak drama sebelum harga sampai ke level Fibo 161. Oke, semoga bermanfaat bang untuk analisa EU nya di time frame H4 dan best daily. Kita lanjut lagi dari Agung Kusuma Sukma. Bang, lihat di UCF mau membentuk CB1, apa betul CB1 yang valid? Karena ada juga CB1 yang bukan CB1 jika sejajar dengan IB. Itu yang masih kadang salah. Time frame nya nggak disebutin bang, time frame berapa bang, tapi saya akan menggunakan bahasa 4 dan time frame H1. Yang abang maksud mungkin ini ya bang, karena ini kemarin. Best sell, kita lihat H1 belum ada setup bang. Yang pertama benar, ini adalah CB1 yang selevel dengan IB. Ini tidak bisa digunakan sebagai CB1 karena selevel dengan IB. Ini adalah IB, lalu harga balik arah, dan sini juga bukan dominan karena dua candle langsung break candle dominan. Jadi ini juga tidak bisa digunakan sebagai candle sebagai setup dominan break. Oke, berikutnya dari Imik Miki. Saya dengar abang baca komen malah kayak lagi dengerin radio. Sekalian aja adain komen berbagi cerita pengalaman trading biar lebih seru bang. Oke, thank you bang buat sarannya bang. Jika ada yang ingin cerita mengenai pengalaman trading silakan aja bang, nanti bisa saya bacakan. Oke, lanjut lagi dari Hengki Gunawan. Om, kalau Persau nyari best di H1 entry DM 15 oke kah? Dulu saya pernah menggunakan best H1 dan entry DM 15 untuk per goal ini bang, tapi usahakan entry-nya itu searah dengan time frame H4. Dan resikonya adalah jika kita trading di gold biasa akan kena shadow dulu baru harga valid. Itu resiko kita entry di M15 di gold. Oke, berikutnya dari Jazaan Alpha. Candle dominan yang valid yang gimana mas? Yang body besar plus tinggi sendiri atau yang body besar saja? Yang penting syaratnya terpenuhi bang, yaitu satu candle di break minimal 3 candle. Ini nggak berpengaruh candle itu besar atau kecil bang. Oke, berikutnya dari Senyum Adalah Ibadah. Hadir bang, selamat bang. Thank you abang, Senyum Adalah Ibadah. Nggak pernah absen untuk selalu hadir di komentar saya. Thank you abang. Oke, berikutnya dari Ayahe Mancing. Tanya bang Boim, umpama lotnya dipecah jadi dua yang biasanya 0,1 menjadi 0,05 dua kali, TP 161 dan 261 gimana bang? Salam profit konsisten bang. Bisa digunakan juga bang dengan cara seperti itu. Tapi sepengalaman saya dengan cara membagi lot menjadi dua bagian dan TP di dua level 161 dan 261 secara akumulasi nggak sebesar jika kita menggabungkan satu lot sekaligus bang. Itu pengalaman saya sih bang, tapi itu dikembalikan lagi ke money management tradingnya masing-masing bang. Oke, berikutnya dari Orang Aksi. Kemarin lihat setup ini tapi belum berani masuk crude oil. Oke bang, terima kasih Orang Aksi sudah selalu hadir. Berikutnya dari Aris Channel. Saya domisili Brebes, tetangga ternyata. Oke bang, terima kasih abang Aris Channel udah selalu hadir di komentar saya, tetangga ini. Oke, lanjut lagi untuk Uki Channel. Mantap bang Boim, udah ada suaranya, nggak silent lagi videonya, materinya jadi lebih mudah dimengerti. Thank you juga untuk Uki Channel selalu hadir di komentar saya. Thank you bang untuk supportnya. Lanjut lagi dari Madin Love Trust. Nah gini mas, mulai rutin open mic jadi lebih fokus dan semangat belajarnya. Sukses terus. Thank you abang Madin Love Trust untuk hadir di komentar. Thank you bang untuk supportnya. Lanjut lagi dari Bila Azahra. Mantap bang pakai suara. Thank you bang Bila Azahra. Bang apa mbak ini? Pokoknya thank you udah support channel saya. Thank you. Lanjut lagi dari Windu Yudiantara. Jos bang, hari ini dapat di UJ juga. Mantap bang. Di UJ saya nggak dapat bang. Saya lihat dulu bang.
Untuk UJ saya tunggu setup sell. Sebenarnya kemarin ada best sell di situ cukup bagus, tapi base-nya tertembus. Sedangkan untuk best buy di sini, oh mungkin di sini ya bang. Untuk best buy di broker, sedangkan untuk best buy di broker yang saya gunakan harga belum sampai ke best buy bang. Tapi jika kita lihat di H1, kita ambil satu di sini ada setup dominant break. Jika kita tarik dengan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam tren, ingat rumusnya atau ingat syaratnya, level Fibo 100 di body candle bir yang break dominan. Ini adalah maksud saya candle bull yang break dominan. Saat ini harga sudah hampir sampai ke level Fibo 423. Kalau abang ambil TP di 261 itu udah take profit ya bang. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Yo Animal, udah 8k sub aja bang, kongres, thank you abang semuanya juga udah support channel saya. Sekarang sudah 8k, semoga terus berkembang. Oke, berikutnya dari Anas Ramadan, jadi kini cocok untuk scalping tidak pak? Untuk scalping bisa saja bang digunakan dengan misalnya kita ambil base di H1, follow trend di H4 dengan entry di M15, atau di entry di M5, base di M15 dengan follow trend di H1. Oke, berikutnya dari Andung Saham, terima kasih ilmunya bang Suhu. Thank you bang Andung Saham sudah selalu hadir di komentar, semoga selalu bermanfaat video-video saya yang selalu saya share. Berikutnya dari Fikri V2, jadi apakah jika terbentuk IB atau dominan break langsung entry atau tunggu pullback? Mungkin yang dimaksud adalah CB1 dan dominan, karena IB bukan setup bang. Ada dua tipe trader. Yang pertama adalah trader break entry, yaitu ketika sudah terbentuk setup dia langsung entry di level Fibo 100 seperti yang sering saya lakukan. Dan yang kedua adalah tipe trader break retest entry, biasanya dia entry di level Fibo 50 atau di IB. Abang bisa pilih salah satunya atau gunakan keduanya dengan membagi lot, itu sah-sah saja, tergantung ke kenyamanan trader masing-masing bang. Berikutnya dari Ahmad Ubadillah, bang kalau boleh tahu market apa yang paling direspon? Karena teknik base itu basic SND, jadi bisa digunakan di semua market bang. Oke, berikutnya dari Levi Not Care, beberapa hari lagi di prank market setiap ketemu setup dominant break mesti berbalik tapi sampai poin 100 doang, habis itu balik lagi, uang sedih. Usahakan untuk entry di base bang, jadi tidak hanya setup tapi gunakan juga base, itu biasanya win rate lebih tinggi daripada entry di setup yang tidak terbentuk di base bang. Berikutnya dari Kang Yo, Anda membuat tim usang yang terlihat sulit menjadi mudah. Good luck. Thank you Kang Yo, udah selalu hadir di komen saya. Oke, berikutnya dari Gex TRD, lapor kemarin gaji bolak-balik di siang sore kena SL, tapi malamnya naik lagi bisa ke cover, alhamdulillah. By the way, saya lahir di Cirebon, thank you abang, orang Cirebon juga, tapi cuma lahir aja. Nanti kalau kesana kita bisa ngopi ya ke Boris. Thank you abang, insya Allah kita bisa ngopi. Oke, segini aja komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang kelewat saya mohon maaf, jika ada penjelasan yang kurang jelas saya juga mohon maaf, jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Semoga semuanya profit konsisten. Thank you semuanya.